Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Para pemirsa Gemilang Media yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan yang utama selalu kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak, Ibu, pemirsa Gemilang Media yang kami hormati, alhamdulillah kita aturkan syukur kepada Allah. Insya Allah tidak lama lagi umat Islam di seluruh penjuru dunia akan menyambut, akan menjumpai tanggal 1 Syawal, yang mana tanggal 1 Syawal ini merupakan terakhir bagi kita menjalani ujian dari Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan karena umat Islam di seluruh penjuru dunia akan menyambut hari kemenangan umat Islam. Hadza iduna ahlal Islam. Hari ini, hari raya adalah hari kemenangan umat Islam. Dalam artian umat Islam pada hari ini 1 Syawal telah menang melawan hawa nafsu, telah menang melawan kemaksiatan, telah menang melawan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan tentunya kita kembali kepada fitri sesuai dengan dasar dalil beliau Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang telah mengerjakan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan syarat iman dan mencari pahala, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah kita kerjakan. Jadi di momen 1 Syawal kita termasuk orang yang fitri, kita termasuk orang yang lepas dari semua kesalahan, lepas dari semua dosa, dengan syarat ketika kita mengerjakan puasa, kita niati pertama niat dengan niat dasar iman kepada Allah, dan yang kedua berniat mencari pahala dari Allah. Ketika puasa Ramadan kita kerjakan dan didasari, diniati dengan dasar iman dan dengan dasar mencari pahala dari Allah, tentunya tanggal 1 Syawal keadaan kita fitrah, suci dari kesalahan, suci dari dosa, ibarat kertas yang masih baru, kertas yang masih putih, yang belum ditulisi tulisan apapun. Nah, tentunya setelah kita fitrah, setelah kita kembali kepada fitri, ibarat sebuah kertas yang belum ditulisi, tentunya kita akan menuliskan hal-hal yang baik di kertas tersebut. Tentunya juga kita amalkan amalan-amalan baik setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh. Ibarat hari ini, saudara yang kami hormati, kita sudah menjadi kepompong. Tinggal beberapa hari lagi kita akan berubah menjadi sebuah pupu yang sangat indah, pupu yang sangat dicintai oleh semua,
manusia. Tentunya ketika kita fitri, tentunya kita setelah tidak punya dosa kesalahan, semua orang akan cinta kepada kita semua. Dan kita selalu berdoa supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau Rasulullah menjelaskan, rogima angfurojulin zukirtu indahu falam yusolli alayya warogima angfurojulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakho qabla ayyub farolah warogima angfurojulin atroka indahu abawahul kibaro falam yudkhilahul jannah. Ada 3 golongan yang dianggap rugi besar, dianggap celaka oleh beliau Rasulullah, yaitu yang pertama, ketika nama saya disebut, orang tersebut tidak mau mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ini termasuk orang yang sangat merugi, orang yang sangat celaka. Yang kedua, yaitu orang yang menjumpai bulan Ramadan sampai habis, tapi kesalahan orang tersebut belum diampuni oleh Allah. Artinya dia sudah melewati, menjalani bulan Ramadan dengan tidak secara maksimal, yang akhirnya sampai habis bulan Ramadan itu semua kesalahan itu belum diampuni. Nah, ini termasuk orang yang rugi besar. Ibarat ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, ibarat bebek yang berenang di air, dia mati karena kehausan. Ibarat mintok yang berenang di sungai, dia mati juga karena kehausan. Ini sangat merugi sekali. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan Allah telah memberikan bahwasanya ini adalah bulan yang penuh pengampunan, di mana seseorang oleh Allah diharapkan bisa meminta ampunan kepada Allah sehingga dosanya bersih. Di dalam bulan Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran, yang mana diharapkan oleh Allah semua umat Islam bisa menjalankan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah bagi kita semua telah melewati dan menjalankan bulan Ramadan di tahun ini. Tentunya 5 sukses dalam bulan Ramadan, mulai sukses puasa, sukses sholat tarawih, sukses baca Al-Quran, sukses bayar zakat, sukses Lailatul Qadar. Tentunya ini menjadi modal bagi kita semua supaya kita tidak termasuk orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang dikatakan rugi yaitu seseorang yang masih menjumpai 2 orang tuanya yang dalam keadaan tua masih hidup, tapi tidak mampu kedua orang tua itu memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya tidak mampu merangut, tidak mau merangut, sehingga justru dia masuk ke dalam neraka. Maka pada hari ini masih ada kesempatan supaya kita tidak merugi di dalam bulan Ramadan, dan nanti tanggal 1 Syawal kita digolongkan orang-orang yang fitrah, yang suci dari semua dosa. Maka masih ada kesempatan ini kita bisa maksimalkan. Dan selanjutnya ada beberapa adab yang dikerjakan, yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri nanti, yaitu yang pertama, ini adalah adab tata krama yang memang dianjurkan oleh beliau Rasulullah. Yang pertama yaitu mandi seperti mandi jinabat ketika mau berangkat ke tempat sholat hari raya Idul Fitri, seperti yang telah dikerjakan oleh beliau sahabat Abdullah bin Umar, anna ibna Umar kana yaghtasilu yaumil fitri qabla ayat 2 ilal musola. Abdullah bin Umar setiap hari raya sebelum berangkat ke tempat sholat, beliau mandi seperti mandi jinabat. Maka dari itu nanti kita semua sebelum berangkat menuju ke tempat sholat diusahakan semuanya bisa mandi. Tentunya dengan mandi juga tidak membuat nanti tidak kondusif, membuat nanti tidak khusyuk jamaah yang lain yang mengikuti sholat hari raya Idul Fitri. Karena apa? Karena ketika kita tidak mandi, tentunya bau akan menyengat sehingga kanan kiri kita akan merasa terganggu. Maka disunahkan
ketika kita mau mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, mandi seperti mandi jinabat. Yang kedua, sunnah yang kedua yaitu memakai pakaian yang terbaik di antara pakaian yang ada. Syukur-syukur bisa baru, seperti yang telah dicontohkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Dia pernah ke pasar, mengambil sebuah jubah yang sangat bagus, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong jubah ini kamu beli, dengan tujuan bisa kamu pakai, bisa penjenengan pakai ketika penjenengan sholat hari raya Idul Fitri dan ketika penjenengan menerima tamu. Berarti ini juga sunnah ketika kita berangkat mau mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, diusahakan memakai pakaian yang terbaik, syukur-syukur pakaian yang baru. Ini juga ada dalilnya yang telah dikerjakan oleh Abdullah bin Umar juga. Beliau setiap mau berangkat mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri memakai pakaian yang paling beliau senangi. Nah, ini nanti yang ibu-ibu itu insya Allah sudah hafal semua ini, menuntut pada suaminya ini, supaya diberikan pakaian yang baru untuk mengerjakan sholat hari raya. Ya, tidak apa-apa, yang penting mampu dan tidak memberatkan. Yang selanjutnya, ketika kita mau mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, ada sebuah sunnah, memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, seperti juga yang telah dikerjakan oleh beliau Abdullah bin Umar. Ketika mau berangkat mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, beliau juga pakai minyak wangi, supaya baunya sedap, juga kanan kiri kita juga tidak terganggu, sehingga ibadah semakin khusyuk ketika kita mendengarkan khutbah setelah selesai mengerjakan sholat 2 rakaat Idul Fitri. Dan yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya yaitu makan, makan pagi sebelum kita berangkat mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Karena ini untuk menandai bahwasanya tanggal 1 Syawal itu haram untuk mengerjakan puasa, sehingga Bapak Ibu sebelum kita berangkat untuk melaksanakan ibadah sunnah sholat Idul Fitri tentunya disarankan, disunahkan, dan ini telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah, makan dulu, makan dulu. Berbeda dengan sholat hari raya Idul Adha. Kalau sholat hari raya Idul Adha makannya setelah selesai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Beda dengan sholat hari raya Idul Fitri. Dan Nabi juga telah mencontohkan yang beliau makan adalah beberapa kurma. Setelah makan membatalkan puasa, tanggal 1 Syawal tidak mengerjakan puasa, beliau langsung berangkat menuju ke tempat sholat mengerjakan 2 rakaat sholat hari raya Idul Fitri. Dan sunnah yang selanjutnya setelah makan tentunya juga ada sebuah hadis yang insya Allah tidak kami jelaskan Arabnya, yaitu Nabi pernah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat itu berangkatnya itu jalan kaki, berangkatnya jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki. Ini sunnah yang dikerjakan oleh beliau Rasulullah. Nah, kalau kita kemungkinan ya melihat tanah lapang jauh enggak dari rumah kita. Ketika jauh tentunya diperkirakan berjalan kaki telat, ya tentunya kita naik motor atau ya bagaimana baiknya. Tapi untuk mengikuti sunnah kalau bisa ya berangkat sampai pulang nanti jalan kaki. Sunnah yang selanjutnya pada waktu hari raya itu ada ucapan salam atau tahniah, saling berjabat tangan untuk mengucapkan kalimat salam. Karena apa? Ketika ada 2 orang mukmin saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan, membaca alhamdulillah astagfirullah, maka rontoklah semua dosanya sebagaimana rontoknya daun yang kering. Nah, ini pada waktu hari raya Idul Fitri sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah. Saat itu Khalid pernah berjumpa dengan Wasilah, Wasilah bin Asqa. Khalid mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Dijawab oleh Asqa, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian suatu saat, suatu waktu Wasilah bin Asqa ketemu dengan beliau Rasulullah. Wasilah bin Asqa juga mengucapkan kalimat
salam pada waktu hari raya Idul Fitri dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Dijawab oleh beliau Rasulullah, dijawab oleh beliau Nabiullah, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Salam tersebut mengandung artian saling mendoakan supaya amal baik kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak asing lagi umat Islam di seluruh dunia ketika hari raya Idul Fitri saling berjabat tangan, dimulai dengan senyum, sapa, salam, sopan dan santun, semua mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, dijawab oleh orang yang disalam, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Dan yang selanjutnya yaitu ada adat ataupun sunnah yang namanya silaturahim pada waktu hari raya Idul Fitri. Ini juga telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah, bahkan silaturahim ini termasuk bekerja. Karena apa? Beliau Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang berkehendak rezekinya digelar oleh Allah, rezekinya diperbanyak oleh Allah, dan umurnya diperpanjang oleh Allah, maka syaratnya supaya saling bersilaturahim. Jadi sebenarnya silaturahim ini kita ini bekerja, kita ini bekerja. Ada contoh teman saya nggak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, tapi silaturahimnya mempeng, silaturahimnya semangat. Akhirnya bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan kerabat, akhirnya ditawari sebuah pekerjaan dan menjadi barokah. Inilah hasil daripada kita sering bersilaturahim kepada kerabat, kepada saudara, kepada teman untuk memperbanyak rezeki dan untuk memanjangkan umur. Dan yang terakhir adalah sunnah ataupun adab tata krama yang dianjurkan di dalam hari raya, yaitu istiqomah dalam ketaatan. Karena apa Bapak Ibu? Selama 1 bulan ini kita oleh Allah sudah diuji. Ibarat anak sekolah itu sudah ujian terakhir. Ini tinggal beberapa hari lagi, nggak ada 1 semester. Dan ijazah kita nanti adalah sebuah ketakwaan. Ijazah kita nanti adalah sebuah ketakwaan. Dan di dalam 1 bulan ini kita sudah terbiasa mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Karena beliau Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam. Hasilnya tadkhulul jannata bisalam. Wahai para manusia, absus salam, seringlah mengucapkan kata salam kepada sesama. Wa at'imut ta'am, dan seringlah memberikan makanan kepada sesama. Berhadiah, bersedekah makanan. Apalagi di masih ada kesempatan memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa, ini luar biasa. Jadi wa at'imut ta'am. Nanti di tanggal 1 Syawal nanti meja-meja juga diberi snack, Wah, itu nanti boros Pak. Enggak, ya supaya enggak boros gimana nanti Ada teman saya itu yang toplesnya itu dikasih toples yang kecil aja, yang kira-kira tangan nggak bisa masuk, isinya kacang, dikasih sendok teh aja, nanti insya Allah 1 minggu nggak habis itu. Yang penting di meja-meja para umat Islam, karena ini hari kemenangan, nanti supaya ada snack, ada jajan, saudara-saudara kita yang datang, nanti ada sedekah dari kita semua. Kemudian wasallu bil laili wan nasuniyam, seringlah mengerjakan sholat pada waktu kebiasaan manusia sama tidur, yaitu sholat tahajud, sholat di sepertiga malam yang akhir. Hasilnya ketika kamu mau mengucapkan salam, memberikan makan, silaturahim, mengerjakan sholat di waktu malam kebiasaan orang sama tidur, maka dijamin tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Maka istiqomah, dalam 1 bulan penuh kita sudah terbiasa mengerjakan kebaikan, siang kita puasa, malam kita ibadah, dipastikan setiap sahur kita bangun. Nah inilah dalam 1 bulan penuh kita sudah
terbiasa mengerjakan kebaikan, ini merupakan momen jembatan terbaik untuk dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya sampai kita menjumpai puasa di tahun yang akan datang. Jadi istiqomah dalam menetapi ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan dari Allah. Ini yang terpenting. Maka sedikit kami aturkan beberapa adab tata krama di waktu tanggal 1 Syawal, ya, di waktu hari fitri. Ini bisa dikerjakan oleh umat Islam sehingga kita benar-benar maksimal dan tidak digolongkan orang-orang yang merugi yang telah melewati bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan semua dosa belum diampuni. Semoga barokah dan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita di tanggal 1 Syawal nanti benar-benar mendapat ijazah yang ada tulisan ketakwaan, ijazah yang ada tulisan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Dan masih satu lagi tata krama, yaitu ketika 1 Syawal nanti beliau Rasulullah telah mencontohkan membaca takbir, ya, membaca tahlil, walitukabirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun. Insyaallah cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like apabila menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Gemilang Pedia. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira.